Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 4 ayat 27 dengan tema jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, ayat ini merupakan khotbah Tuhan Yesus yang paling pendek. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Tetapi ini merupakan satu peringatan yang serius kepada kita. Suatu hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap pelanggaran itu ada akibat dan konsekuensinya yang berat. Sekali iblis mengikat kita, maka tidak mudah kita bisa melepaskannya. Apalagi kalau dosa itu disapu cinta. Sukar sekali untuk bisa melepaskannya. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini diciptakan dari semula, itu kita diberi kuasa. Kalau saudara baca dalam Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan ada dua kata. Di waktu manusia diciptakan, Tuhan berkata, berkuasalah dan taklukkanlah. Kita ini diberi kuasa untuk menaklukkan. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa alam maut tidak bisa menyentuh kita. Satu kuasa yang luar biasa. Alam maut tidak bisa menyentuh kita. Ketiga, dikatakan, aku telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Telah memberikan kuasa. Bukan akan ya, tapi telah memberikan kuasa. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 10 itu, bahwa sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan. Artinya kita bisa mengalahkan segala kuasa gelap dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh yang membahayakan kita. Matius 16 dikatakan bahwa kuasa alam maut tidak bisa menyentuh kita. Saudara, kalau kita mengerti Lukas 10 ayat 16, ayat Lukas 10 dan Matius 16, Kejadian 1 ayat 28, maka sebenarnya kita ini diciptakan powerful, bukan powerless. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu melucuti kekuatan musuh. Dikatakan Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, jadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, sudah dilucuti. Ini konsep orang Kristen yang harus tahu dengan benar. Kerajaan Allah itu agresif, mengalahkan musuh. Maka kita sebagai warga kerajaan Allah harus agresif mengalahkan musuh, saudara. Bukannya kita menerima keadaan, nerimo, ya, pasrah, dikalahkan musuh, pasrah, putus asa, tidak ada harapan. Saudara, kalau kita mengerti posisi kita sebagai warga kerajaan Allah, maka kita harus agresif. Dalam apa? Dalam doa kita, penyembahan kita, iman kita. Tantangan boleh ada, tapi kita tahu bersama Yesus kita tidak akan dipermalukan. Kita pasti menang. Kalau hidup kita porak-poranda, saudara, perlu dipertanyakan. Apakah kita mengerti betul siapa kita sebenarnya? Kita ini anak Tuhan, warga kerajaan surga. Bapak kita tuh penguasa langit dan bumi. Ada firman yang berkata, apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, terlepas di surga. Bukan sebaliknya, saudara. Artinya kalau kita bergerak agresif di dunia ini, maka surga itu sudah menunggu, memberikan pertolongan. Apa yang kita ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia, lepas di surga. Saudara, kalau kita lihat starting point-nya itu kita, saudara. Kita harus tahu kalau kita nggak
nggak akan mengalami kekalahan terus-menerus. Kalau Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Starting point-nya di kita. Kalau kau ikat di dunia, terikat di surga. Kalau kau lepas di dunia, maka terlepas di surga. Apa saja yang kau ikat dan kau lepas. Saudara, waktu iblis ketemu Yesus di Gaza, Alkitab mengatakan setan mundur, masuk ke babi-babi. Karena dia tahu Yesus ini berkuasa. Tanpa ditengking, saudara, setan itu sudah mundur. Kalau Yesus ada di dalam kita, tunjukkan diri kita, siapa diri kita dalam Tuhan. Maka saya percaya setan akan mundur dari dalam hidup kita tanpa ditengking-tengking. Tapi kenapa orang percaya hidupnya powerless, tidak berdaya menghadapi Yesus? Karena mereka tidak mengerti siapa kita dan membuka celah atau memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang. Saudara, iblis itu tidak dikasih kesempatan, itu sudah ingin menyerang kita. Seperti singa yang mau mengaum, mencari celah untuk menelan orang bisa ditangkapnya. Apalagi kita beri kesempatan. Saudara, biasanya orang Kristen kalau hari Minggu pulang gereja, wah sukacita seger ya. Tapi nanti Senin sampai Sabtu menghadapi masalah, loyo saudara, lemes. Nanti Minggu ke gereja, seger lagi saudara. Puji Tuhan, diisi firman. Terus gitu. Dan bertahun-tahun kayak gitu. Ke gereja, seger saudara. Nanti Senin sama Sabtu lemes lagi loyo. Saudara kok gini bertahun-tahun parah. Itu namanya saudara cuci darah saudara. Habis cuci darah itu seger saudara. Di top up. Ya, gereja bukannya tempat cuci darah, saudara, tapi untuk celebrate kemenangan kita sepanjang minggu Tuhan menyertai kita. Ada amin? Bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang minggu. Apa yang kita berbuat berhasil. Minggu kita ke gereja dengan satu kemenangan yang besar. Bukan cuci darah, saudara. Minggu seger, Senin sampai Sabtu lemes loyo menghadapi persoalan. Gitu lagi bertahun-tahun, saudara. Gereja bukan tempat cuci darah untuk celebrate kemenangan kita bahwa Tuhan Allah menyertai kita sepanjang minggu ini. Burung di udara dipelihara, kita juga dipelihara oleh Tuhan, saudara. Dan kita tahu bahwa sepanjang minggu itu kita mengalami the goodness of God. Oleh karena itu jangan beri kesempatan pada iblis. Banyak risiko dan akibatnya. Setan itu berusaha mengambil kembali hidup saudara. Dia pada singa mengaum-ngaum ingin menelan orang ditelannya. Oleh karena itu jangan sampai kita ditelan. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Kapan waktu terbaik iblis itu bisa menyerang kita? Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Itu satu kesempatan yang baik. Saudara, kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi selama kita ini dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bergantung dan nempel kepada Tuhan, maka setan tidak bisa menembus kita. Setan tidak bisa menyerang kita. Walaupun kita giat ibadah, tapi kalau kita nggak ada waktu berdoa, nggak ada waktu renungkan firman, nggak ada waktu menyembah Tuhan, maka saudara, iblis mudah menyerang kita. Saudara, tempat yang paling indah itu bukan Eropa karena pemandangannya yang bagus. Bukan juga Amerika sebagai dreamland of everyone yang diimpikan banyak orang, saudara. Tapi yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Itulah sebabnya Daud seorang raja yang punya istana, tapi dia berkata, satu hal di atas segala hal, aku cuma minta tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Tempat yang paling nyaman, saudara. Saudara, jauh dari Tuhan itu membuat kita targetnya iblis, menyerang kita. Sehingga akhirnya apa? Kita mudah stres, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Yang kedua,
Waktu kita, itu sebenarnya kita tuh paling enak tuh apa? Waktu kita nyimpen kekecewaan, simpen sakit hati, khawatir, dendam. Itu yang terbaik waktu itu menyerang kita. Orang boleh mengecewakan saudara, orang boleh menyakiti saudara, tapi jangan pernah kecewa. Serahkan pada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Yang ketiga, waktu kita hidup dalam dosa. Waktu kita hidup dalam dosa, saudara, nggak ada pertahanan. Yesaya 59 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu dan tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa itu membuat Tuhan jauh dari kita. Kalau kita sudah ada dalam dosa, saudara, kita tidak ada pertahanan. Tidak ada pertahanan karena apa? Kita terpisah dari Tuhan. Hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, waktu kita hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, menipu, serakah, ya, itu celah-celah yang besar yang iblis masuk, menjajah kita, membinasakan, menghancurkan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita. Saudara, oleh karena itu kita berjaga-jaga. Yang keempat, waktu kita sebagai orang percaya tidak mengenal firman. Firman ini penuh kuasa seperti pedang bermata dua. Ketika Yesus dicobai, ditangkis oleh firman, ada tertulis. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Oleh kata itu Yosua, waktu dia memimpin bangsa Israel, selalu mengingatkan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Saudara, banyak dari kita sebagai orang Kristen tidak tahu firman dengan betul. Tidak pernah gali firman. Sehingga usia 4 ayat 6 berkata, umatku, ya, bukan orang kafir, umatku binasa karena tidak mengenal firman. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan dengan betul, maka iblis mudah mempermainkan hidup kita. Pastikan hidupmu mengenal firman, karena firman Tuhan adalah perlengkapan senjata Allah. Yang kelima, waktu kita tidak menjaga hati dan dengan kewaspadaan. Saudara, hati ini perlu dijaga. Lebih daripada segala yang kita beli. Banyak orang menjaga nama baiknya. Banyak orang menjaga penampilannya. Banyak orang menjaga martabatnya. Banyak orang menjaga hartanya. Tetapi sering orang lupa menjaga hati. Kita boleh menjaga semuanya. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, saudara, kita akan masuk kepada kemabukan duniawi. Saudara, maka hati kita akan dipenuhi dengan kekerasan, bentak sana sini, ya, mabuk, jengkel, iri hati, hawa nafsu, khawatir, kecewa, kepahitan. Saudara, maka itu semua sedang memimpin kita untuk berjalan menuju kehancuran. Oleh karena itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya firman yang ditabur, kalau hati kita ini bersih, akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Saudara, satu botol air yang diisi dengan tanah. Ya, contohnya saya punya botol ini diisi dengan tanah. Kemarin ini bersih, saudara, air ini. Tapi sekarang ini budak, saudara, karena Marisa habis kocok. Ini sudah rasanya bersih. Tapi kalau air ini kita kocok, saudara, butek kembali, saudara. Nah, butek kan? Nah, nanti 1 jam lagi bersih lagi. Bersih, 2 jam bersih, dia bersih. Tapi kita begitu dikocok sedikit, sudah butek lagi, saudara. Nah, tetapi kalau satu botol bersih air bersih, saudara, ya, bersih bisa diminum, saudara. Ini airnya bersih, sudah lihat. Ini meskipun dikocok, saudara, tetap bersih, tetap bisa diminum. Kalau hati kita bersih, saudara, mau ada tantangan, persoalan yang mengocok hidup kita, maka wajah kita tetap bersyukur, tetap bersih.
keputusan-keputusan kita ambil tetap bersih dan memuliakan nama Tuhan karena hatinya bersih. Saudara. Benih firman yang ditabur di hati bersih akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Bukan kata-kata yang kotor. Saudara. Kalau hati kita kotor, saudara, kotor, wah kata-kata ini kotor semua, saudara. Kotor yang keluar itu kotor. Tapi kalau kita bersih hatinya, walaupun dikocok dengan berbagai masalah, persoalan, apapun yang ada di hadapan kita, tetap yang keluar kata-katanya bersih. Mujizat ada di dalam mulut kita. Doa penyembahanmu kuat. Setan tidak bisa menjamah hidup kita, saudara. Saudara, kalau kelemahan kita dan keinginan kita adalah waktu yang terbaik iblis masuk menghancurkan hidup kita. Saudara, kejadian kita lihat bagaimana kisah Daud. Waktu Daud bertemu dengan Batseba, itu mengawali kejatuhannya Daud ya. Saudara, sehingga Daud menjadi jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Alkitab mencatat masa kejatuhan Daud. Pada waktu itu seharusnya dia berperang beserta Yoab dan orang-orangnya. Namun tidak demikian. Satu keputusan diambil Daud, tinggal di Yerusalem, berjalan-jalan di Sodom. Di sanalah dia melihat Batseba. Dosa tidak akan terjadi jika Daud tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Daud memberi kesempatan kepada iblis melalui keputusannya untuk tidak berperang dan keinginannya terhadap Batseba. Saudara, tepatlah firman Tuhan yang berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh iblis. Ada banyak upaya iblis untuk mendapatkan berbagai kesempatan untuk menjatuhkan hidup kita. Namun dari berbagai kesempatan itu, iblis itu cuma beraksi. Iblis itu ingin menjatuhkan Yesus. 3 kali gagal mencoba Yesus. Dia mundur. Dan dia berkata, aku menunggu waktu yang baik. Saudara, akan ada konsekuensi yang berat dan kesulitan yang besar jika kita memberi sedikit celah pada iblis. Memberikan celah, memberikan kesempatan. Kemenangan terhadap iblis adalah bila kita tidak memberi kesempatan apapun. Kata kesempatan dalam Efesus 4:27 ini, kalau kita lihat di teks bahasa aslinya, tempat berpijak. Memberikan kesempatan kepada iblis, membiarkan hati dan pikiran kita dipijak oleh iblis, sehingga kita tidak mengalami rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bangsa Israel yang melawan Musa berniat hendak kembali menikmati Mesir adalah satu tindakan menghalangi mereka rencana Allah untuk membawa bangsa Israel ke Kanaan. Saudara, sama dengan kita sering ingin menikmati dunia, kesenangan dunia, menjadi serupa dengan dunia. Itu akan menghalangi rencana Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaan kerajaan. Hendaklah kita tidak menjadi seorang Kristen yang kalah perang sehingga gagal menerima keselamatan yang disediakan Tuhan. Seperti istri Lot yang gagal menerima keselamatan yang disediakan Allah bagi keluarga Lot. Karena apa? Menoleh. Pandangan kita ini bisa salah. Saudara. Pandangan kita harus hati-hati. Banyak orang jatuh karena pandangannya. Adam dan Hawa jatuh karena pandangannya melihat buah yang dilarang. Saudara, Daud jatuh karena pandangannya. Saudara, karena itu hatinya masih terpaut, terikat dengan kekayaan. Lot masih ingat akan apa-apa yang ditinggalkan. Saudara, iblis itu bisa menyita iman dengan harta yang ada di dunia. Manusia yang masuk perangkap iblis lewat kesenangan dunia, maka ia dirusak, saudara. Hidupnya adalah hidup yang ada di dunia, pikirannya di dunia, tidak mikirkan lagi kerajaan surga. Berapa banyak suami-suami
Saya mendapatkan konseling beberapa orang akhir-akhir ini, di mana suami-suaminya itu terikat dengan wanita karena bisnis yang ada di dunia, dan dia harus mengadakan satu appointment, saudara, sholat malam, kehidupan malam, rumah tangga hancur. Saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia bukan rumah tinggal, satu hari kita harus tinggalkan. Banyak orang Kristen jadi tawanan harta kekayaan tanpa mereka sadar. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ditawan oleh Kristus. Saudara, ayo kita mulai mempunyai sikap membangun hubungan yang sesungguhnya dengan dunia. Kalau kita antara dua, yaitu antara Tuhan, Mamon dan Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang mendua. Saudara, sikap seperti ini membangun permusuhan dengan Allah. Saudara, ayo sekarang waktunya kita mempraktekkan. Kita ini anak Allah punya kuasa menaklukkan pertahanan musuh. Kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kuasa, tidak ada bisa menyentuh kita. Kita diberi kuasa, apa yang kita ikat di bumi diikat. Saudara. Apa yang kita lepaskan di bumi, lepaskan itu. Ayo saudara, kita lepaskan berkat kesembuhan, damai sejahtera di keluarga kita. Maka surga turun akan melepaskan damai sejahtera, sukacita. Kita ada kuasa. Jangan sampai kuasa kita ini, saudara, karena kelalaian kita, karena tidak waspada kita, tidak menjaga hati kita, sehingga iblis masuk dalam kehidupan kita, sehingga kuasa ini. Selama kita dekat dengan Allah, lewat doa, penyembah, menggali firman Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, iblis nggak usah ditengking, dia mundur, takut. Dia tinggalkan hidup kita dan kita alami kemenangan yang dahsyat. Semangat lagi, Tuhan memberkati. Amin.